Pada video kali ini, kita akan membahas 5 latihan soal TU CPNS tahun 2024. Soal terdiri dari soal himpunan, soal geometri, dan soal persamaan. Mari kita berlatih setiap hari. Semoga yang selalu istiqomah dan konsisten berlatih, lulus CPNS tahun 2024. Amin. Kita masuk soal yang pertama. Sebuah bilangan terdiri dari 4 buah angka yang berbeda. Jumlah keempat angka adalah 12. Nah, kalau kita uji ke option yang ada, apakah jumlah semua angkanya itu adalah 12? Kalau kita perhatikan di option A, ini jumlahnya 1 tambah 2 tambah 3, 6 tambah 6, 12. Ini juga jumlahnya 12, di sini juga 12, di sini juga 12, dan di sini juga 12 ya. Belum ada option yang bisa kita eliminasi. Lalu, angka pertama ditambah angka ketiga sama dengan angka keempat dikurangi angka kedua. Jadi, angka pertama tambah angka ketiga haruslah sama dengan angka keempat dikurangi angka kedua. Kalau kita perhatikan di option yang A, berarti 1 tambah 3 itu 4. Nanti selisihnya, jadi kita samakan dengan selisih angka keempat dikurangi angka kedua ya. Nah, kalau jumlah angka pertama dan ketiga itu 4, dan angka keempat dikurangi angka kedua juga 4, berarti ini masih memungkinkan. Berarti kita pertahankan dulu. Lalu kalau di option yang B juga, berarti 1 tambah 2, ingat angka pertama dan angka ketiga, itu jumlahnya 3, sama dengan angka keempat dikurangi angka kedua. Nah, angka keempatnya 6, dikurangi angka keduanya 3, berarti masih memungkinkan ya. Nah, lalu kita lihat untuk option yang C, angka pertama ditambah angka ketiga berarti 4. Lalu apakah sama dengan angka keempat dikurangi angka pertama? Angka keempat 2 dikurangi angka yang kedua itu adalah 6, berarti min 4. Jumlahnya 4, angka pertama dan angka ketiga, lalu angka keempat dikurangi angka kedua min 4. Berarti tidak sama ya. Berarti untuk option yang C bisa kita eliminasi terlebih dahulu. Lalu kita lihat di option yang D, angka pertama ketiga itu 5, angka keempat kurang kedua itu 5, berarti masih memungkinkan. Lalu ini jumlahnya 3, 2 tambah 1 3, 6 kurang 3 itu 3, berarti masih memungkinkan. Lalu angka ketiga sama dengan selisih angka kedua dan pertama. Berarti angka ketiga, ini kalau di option yang A, angka ketiga itu sama dengan selisih angka kedua dan pertama. Selisih angka pertama dan kedua ini, itu selisihnya hanya 1. Berarti untuk option yang A salah. Lalu kalau kita uji ke persamaan yang B, angka ketiga itu sama dengan selisih angka pertama dan kedua ya. Berarti selisihnya 1 dengan 3 itu selisihnya 2, berarti masih memungkinkan. Masih kita pertahankan. Lalu kalau kita perhatikan di option yang D, angka ketiganya itu 3. Lalu selisih angka pertama keduanya itu 1, berarti untuk option yang D salah. Lalu kita cek juga untuk pernyataan yang E. Di sini angka ketiganya 1, lalu selisih angka pertama dan keduanya juga 1, berarti masih memungkinkan. Tersisa 2 buah pernyataan atau 2 buah option, yaitu B dan E. Manakah yang benar? Lalu kita baca keterangan selanjutnya. Angka keempat dibagi angka kedua sama dengan angka ketiga dibagi angka pertama. Kalau kita uji, angka keempat dibagi angka yang kedua berarti 2. Lalu angka kedua sama dengan angka ketiga dibagi dengan angka yang pertama, 2. Berarti masih benar. Lalu kalau kita uji ke persamaan yang E, angka keempat dibagi angka kedua berarti 6 bagi 3 itu adalah 2, sama dengan angka ketiga dibagi angka yang pertama, berarti 1/2. Berbeda ya, ini 2, ini 1/2. Maka option yang E salah. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah option yang B. Kita masuk soal yang kedua. Dua lingkaran masing-masing berdiameter 20 cm dan 40 cm. Perbandingan luas kedua lingkaran tersebut adalah. Nah, untuk soal ini kita coba uraikan dulu cara rumusnya untuk kita tarik cara cepatnya. Jadi jika jumpa soal seperti ini lagi,
Tidak perlu kita jabarkan, kita cukup menggunakan konsep cara cepat yang kita temukan. Nah, untuk luas lingkaran yang perlu kita ketahui, luas lingkaran itu adalah VR kuadrat ya. V itu nilainya bisa jadi 3,14 atau 22/7, dan R-nya itu adalah jari-jari. Nah, ingat bahwa radius itu atau jari-jari itu adalah setengah kali diameter. Nah, D ini diameter ya. Perlu kita ingat bahwa radius itu adalah setengah dari diameter. Nah, jadi di sini ada dua lingkaran berdiameter 20 dan berdiameter 40. Nah, jadi anggaplah diameter pertama ini, berarti ini adalah D1 dan ini adalah D2. Jadi kita diminta untuk mencari perbandingan ya. Dari proses ini nanti kita tarik aja kesimpulan cara cepatnya. Cukup mudah untuk menarik kesimpulan cara cepatnya ya. Nah, berarti anggaplah L1 adalah lingkaran pertama dengan berdiameter 20. Berarti untuk jari-jari yang pertama, berarti untuk jari-jari pertama R1, berarti setengah dari diameter. Berarti setengah dari 20, setengah dari 20 itu adalah 10 ya. Jadi jari-jari yang pertama adalah 10. Lalu untuk diameter yang kedua itu 40. Sehingga untuk jari-jarinya setengah dari diameter. Berarti 40. Berarti setengah dari 40 adalah 20. Nah, jadi sudah kita temukan jari-jarinya. Kita tulis ulang, jari-jari yang pertamanya itu adalah 10, setengah dari 20, dan jari-jari yang keduanya adalah 20. Nah, berarti untuk lingkaran pertama, luasnya itu adalah V kali R kuadrat ya. Berarti kita buat aja jari-jari yang pertamanya itu adalah 10, berarti 10 kuadrat. Lalu untuk lingkaran yang kedua, itu luasnya adalah V kali R kuadrat, berarti 20 kuadrat. Nah, kalau kita bandingkan, perbandingan luas kedua lingkaran tersebut. Berarti L1 kita bandingkan dengan L2, itu artinya V kali 10 kuadrat per V kali 20 kuadrat. V sama V-nya habis. Nah, di sini kita dapatkan 100 per 400 ya. 10 kali 10 itu 100, 20 kali 20 itu 400. Berarti coret, dapatlah di sini 1/4. Dapat jawabannya adalah 1/4. Nah, dari proses yang kita buat ini, cara mudahnya adalah untuk mencari perbandingan yang pertama dengan yang kedua, yaitu dengan cara jika diberikan informasi diameter, berarti kita bagi dua dulu ya. Jadi intinya bisa kita buat R1 kuadrat dibanding dengan R2 kuadrat ya, berdasarkan proses yang kita buat sebelumnya. Jadi kalau soalnya disajikan diameter, jangan lupa dirubah dulu ke dalam bentuk jari-jari ya. Jika sudah disajikan dalam bentuk jari-jari, ya langsung saja kita buat R1 kuadrat dibanding R2 kuadrat. Nah, berarti R1 kita, ini kita sepakati R1 kita itu adalah 10, berarti 10 kuadrat dibanding dengan jari-jari yang kedua, berarti adalah 20 kuadrat. Nah, jadi kalau kita buat dalam bentuk pecahan bisa juga ya. Berarti 10 kuadrat itu 100 per 400 ya. Di sini 20 kuadrat 400, coret-coret itu sama dengan 1/4. Nah, jadi untuk proses cepatnya bisa kita buat aja bentuknya seperti ini. Yaitu untuk perbandingan luas kedua lingkaran, bisa kita bandingkan jari-jari pertama kuadrat dibanding dengan jari-jari yang lingkaran yang kedua dikuadratkan. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Sebuah ruangan berbentuk lingkaran akan diperluas. Panjang diameter baru 50% lebih panjang dari diameter semula. Berapa persenkah pertambahan luas ruangan? Nah, jadi kita bisa pandang ruangan itu sebuah lingkaran ya, luas lingkaran. Yang mana luas lingkaran yang pertama itu luas yang sebelum diperluas. Jadi luas pertama adalah sebuah luas lingkaran dengan yang sebelum diperluas ya. Lalu untuk lingkaran yang kedua itu adalah setelah diperluas. Berarti ingat luas dari lingkaran itu adalah VR kuadrat. Nah, yang kedua itu setelah diperluas ya. Nah, jadi di sini diketahui bahwa yang diketahui adalah diameter. Ingat diameter itu adalah setengah dari berarti jari-jari itu adalah setengah kali
diameter ya. Berarti untuk lingkaran yang pertama itu bisa kita buat V kali, ini kita konversi karena diketahui pada soal itu diameter ya. Nah, jadi setengah kali diameter yang pertama dikuadratkan. Sehingga kalau kita buat penjabarannya berarti V 1/2 kalau kita kuadratkan jadinya 1/4 ya. 1/4 D1 kuadrat. Nah, sehingga untuk luas lingkaran yang pertama itu adalah 1/4 V diameter pertama kuadrat. Nah, ini untuk luas lingkaran yang pertama, sehingga kita peroleh 1/4 V D1 kuadrat. Sementara untuk lingkaran yang kedua itu diperluas, yang mana untuk lingkaran yang kedua itu panjang diameternya bertambah 50% lebih panjang ya. Jadi bisa kita gambarkan, berarti untuk D2 itu diperoleh dari diameter yang pertama ditambah 50%-nya, 50% dari diameter yang pertama. Sehingga untuk diameter yang kedua itu artinya diameter pertama ditambah setengah dari diameter yang pertama ya. Sehingga untuk diameter yang kedua itu kita peroleh 3/2 kali diameter yang pertama. Nah, jadi kalau kita konversi ini ke dalam bentuk diameter untuk lingkaran yang kedua, itu berarti V kali diameternya itu berarti dari dalam bentuk jari-jari ya. Kita rubah diameter yang kedua itu dalam bentuk jari-jari, itu artinya setengah kali diameter yang kedua dikuadratkan. Ya, berarti untuk lingkaran yang kedua berarti V kali di sini 1/2 berarti 1/4 ya, setelah dikuadratkan 1/4 kali D2 kuadrat ya. Coba kita bersihkan dulu. Sehingga kita peroleh untuk luas lingkaran yang kedua setelah diperluas 50% yaitu 1/4 V kali D2 kuadrat ya. Jadi kita bisa susun ulang dengan meletakkan pecahan 1/4-nya di depan. Berarti untuk lingkaran yang kedua berarti 1/4 V. Nah, D2 kita itulah 3/2 dari D1 ya. Kita peroleh dari proses sebelumnya bahwa untuk D2 itu bertambah 50% lebih panjang dari diameter yang semula ya. Berarti 3/2 D1 dikuadratkan. Jadi kalau kita jabarkan jadinya 1/4 V kali 9/4 D1 kuadrat ya. Kenapa dibuat 9/4? Karena 3 kuadrat itu 9 dan 2 kuadrat itu adalah 4 ya. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Berarti untuk L2-nya berarti 9 kali 1 kali V. Nah, berarti 9V ya. 9 yang di bawahnya adalah 16, 9/16 V D1 kuadrat ya. Jadi kita dapatkan luas lingkaran yang kedua jadinya 9/16 V D1 kuadrat. Jadi yang ditanya di sini adalah berapakah persentase pertambahan luas ya. Terlebih dahulu bisa kita bandingkan lingkaran pertama dengan lingkaran yang kedua. Lingkaran pertama, luas lingkaran yang pertama dengan luas lingkaran yang kedua kita bandingkan. Lingkaran pertama itulah 1/4 V D1 kuadrat per lingkaran kedua 9/16 V 9/16 V D1 kuadrat. Nah, di sini sudah sama ya V D1 kuadrat dengan V D1 kuadrat, sehingga kita peroleh luas lingkaran pertama dibandingkan dengan luas lingkaran kedua. Nah, di sini kita dapatkan 1/4 dibagi dengan 9/16. Bisa kita gunakan konsep jauh kali jauh per dekat kali dekat ya. Jadi jauh kali jauhnya 16 dikali 1 adalah 16 per dekat kali dekat 4 dikali 9. Lalu 4 sama 16 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4, maka tersisalah 4. Sehingga kita peroleh perbandingan luas lingkaran pertama dengan luas lingkaran yang kedua itu adalah 4/9. Jadi kita fokus ke lingkaran yang kedua, berarti 4 kali luas lingkaran yang kedua, 4L2 itu sama dengan 9L1 ya. Sehingga kita peroleh untuk lingkaran yang kedua itu, L2, itu adalah 9/4 kali L1 ya. Jadi 9/4 lingkaran yang pertama ya.
untuk mencari persentasenya bagaimana? Ya cukup mudah. Jadi untuk persentase penambahan kita buat aja persentase P gitu, yaitu luas lingkaran yang kedua L2 dikurangi dengan lingkaran yang pertama kali 100% ya, dikali dengan 100% kali 100%. Nah jadi untuk lingkaran yang kedua itu adalah 9/4 L1 dikurangi dengan lingkaran yang pertama yaitu L1 dikali dengan 100%. Nah, jadi kita peroleh di sini 9/4 dikurang 1 ya. 9/4 itu bisa kita bayangkan seperti ini, 9/4 dikurangi 1. 1 itu adalah 4/4. Nah, penyebutnya sama ya. 9 dikurang 4 itu adalah 5. Lalu di sini 4 ya. Nah, sehingga kita peroleh 5/4 L1 dikali 100%. Jadi 4 sama 100 itu adalah 25, berarti 5 kali 25 itu adalah 125. Nah, jadi 125% lingkaran yang pertama. Jadi dia bertambah sebanyak 125% dari lingkaran yang pertama. 125% ada di option yang C. Nah, mungkin terasa agak panjang penjelasannya, tetapi kalau kita terbiasa berlatih jauh-jauh hari sebelum TU CPNS, maka beberapa proses ini bisa dipersingkat. Ini terlihat lebih panjang karena sambil menjelaskan ya. Kalau misalnya sudah terbiasa, kita langsung set saja. Kita bisa skip beberapa hal dari proses ini, sehingga untuk polanya bisa kita pakai ide penyelesaian soalnya bisa kita pakai bentuk seperti ini. Mungkin ada yang pakai dalam bentuk berkoma juga boleh. Kalau di sini kami lebih suka menggunakan dalam bentuk pecahan ya. Jadi selamat berlatih-latih setiap hari agar pola-pola soal seperti ini ketika jumpa di soal TU sebenarnya mudah kita kerjakan nantinya. Baik, kita lanjutkan ke soal yang keempat. Dari 10.000 peserta tes seleksi CPNS, 3.900 diantaranya memilih instansi Dinas PU. Di antara peserta yang memilih Dinas PU ini, 1.100 peserta juga memilih instansi Dinas Pertanian. Jika ternyata 3.200 peserta tes tidak memiliki instansi Dinas PU dan Dinas Pertanian, maka berapa persen peserta memilih Dinas Pertanian saja di antara 10.000 orang tersebut? Nah, ini tipe soal penyelesaian himpunan ya. Jadi untuk himpunan ini bisa kita bantu dengan menggunakan ilustrasi diagram Venn. Nah, jadi diagram Venn ini cukup membantu. Nah, yang himpunan yang pertama dan ini himpunan yang kedua. Nah, himpunan pertama itu kita anggaplah di sini yang memilih Dinas PU ya. Ini yang memilih instansi Dinas PU dan yang ini ada yang memilih instansi Dinas Pertanian. Nah, jadi ada sebanyak 10.000 orang peserta seleksi CPNS. Nah, 3.900 memilih instansi Dinas PU. Nah, di antara yang memilih Dinas PU ini terdapat 1.100 yang juga memilih Dinas Pertanian. Berarti yang memilih kedua-duanya itu berada di sini ya. Nah, jadi dijelaskan di sini bahwa yang daerah yang pertama ini yang hanya memilih Dinas PU, lalu yang bagian tengah ini yang memilih kedua-duanya, dan yang bagian yang di sebelah kanan yang ini yang hanya memilih Dinas Pertanian ya. Nah, dari kata-kata ini ada sebanyak 1.100 peserta yang memilih kedua-duanya. Berarti yang di irisannya ini ada sebanyak 1.100 peserta. Sehingga yang hanya memilih Dinas PU saja, berarti ini cukup kita kurangi saja, berarti 1.100. Berarti ada sebanyak, kalau kita kurangkan berarti 28 ya. Berarti ada sebanyak 2.800 yang hanya memilih Dinas PU saja. Ini sebanyak 2.800 yang hanya memilih Dinas PU. Lalu yang memilih kedua-duanya ada sebanyak 1.100. Pertanyaannya di sini berapa persen di antara 10.000 orang tersebut yang memilih hanya Dinas Pertanian? Jadi yang tidak memilih kedua-duanya itu sebanyak 3.200 ya. 3.200 itu berada di luar himpunan di diagram Venn ini. Jadi dari ilustrasi ini bisa kita gambarkan bahwa seluruh peserta ada sebanyak 10.000.
Lalu yang hanya memilih dinas PU ada sebanyak 2.800. Lalu ditambahkan dengan yang memilih kedua-duanya itu adalah 1.100. Lalu ditambah di sini. Nah, disinilah yang akan kita tanya ya. Yaitu bisa kita simbolkan dengan X karena pertanyaannya di sini berapa persen peserta yang memilih dinas pertanian saja. Berarti daerah yang di sini saja yang akan kita cari. Lalu ditambah lagi sebanyak 3.200 orang, 3.200 yang tidak memilih kedua-duanya. Jadi kalau kita jumlahkan, berarti 10.000 sama dengan, ini akhirnya kan kembali ke 3.900. Artinya tadi ini kita jumlahkan sebanyak 3.900 yang ini ya. Tetapi di penyelesaian ini kita jabarkan juga apa artinya yang 3.900 itu. Berarti yang hanya memilih dinas PU saja adalah 2.800 orang. Berarti di sini 3.900 ditambah 3.200 tambah X ya. X itu yang memilih dinas pertanian yang akan kita cari nanti. Berarti 10.000 sama dengan, berarti di sini 2 ditambah 9 itu 11, 7 ya. Berarti 7.100 ditambah X. Jadi X itu sama dengan, berarti 10.000 dikurangi dengan 7.100, yaitu sebanyak 2.900 ya. Jadi ada sebanyak 2.900 yang hanya memilih pertanian saja. Tetapi di sini ditanya ini tentang persennya ya, persentase. Untuk mencari persentasenya itu bisa kita peroleh dari dibandingkan dengan 10.000 ya. Berarti 2.900 dibanding dengan 10.000 dikali 100%. Nah, di sini 0 sama 0 ini habis, lalu 20 ini habis, maka tersisalah 29 kali 1% berarti 29%. Jadi sebanyak 29% peserta milih dinas pertanian saja di antara 10.000 orang tersebut ada di option yang B. Kita masuk soal yang terakhir, soal yang kelima. Berapakah pertambahan volume akuarium berbentuk kerucut jika tingginya ditambahkan menjadi 3 kali tinggi akuarium semula? Jadi perlu kita ingat bahwa untuk volume yang berbentuk kerucut, volume kerucut itu adalah sepertiga VR kuadrat T ya. Nah, ini untuk rumus volume kerucut. Nah, jadi untuk volume yang pertama, keadaan pertama sebelum ditambah tingginya itu bisa kita jabarkan sepertiga V R1 kuadrat kali T1 ya. Sementara untuk V2 itu adalah sepertiga V. Nah, untuk yang ditambahkan hanya tingginya saja, berarti jari-jarinya sama ya. Ini bisa kita pandang R2-nya itu sama dengan R1-nya. Kita kuadratkan. Nah, di sini T-nya untuk T2-nya itu katanya ditambah tingginya sehingga menjadi 3 kali tinggi akuarium yang semula. Berarti itu artinya 3 kali T1 ya. Nah, jadi untuk T2 itu sama dengan 3 kali T1. Nah, ini untuk T2 langsung saja kita ganti menjadi 3 kali T1. Nah, sehingga untuk volume yang kedua di sini 3 sama sepertiganya bisa kita habiskan. Berarti 3 sama 3-nya habis, berarti VR1 kuadrat kali T1. Kalau kita bandingkan volume yang pertama, V1 dan V2, berarti V1 banding V2, V1-nya adalah sepertiga VR1 kuadrat kali T1, lalu V2-nya itu adalah VR1 kuadrat kali T1. Nah, di sini ada yang sama, V sama V habis, R1 kuadrat habis, T1 sama T1 habis. Sehingga kita peroleh V1 banding V2 itu adalah sepertiga per 1 ya, itu sepertiga. Kalau kita kali silang berarti kita peroleh V2 itu sama dengan 3 kali V1. Nah, jadi volume yang kedua sekarang menjadi 3 kalinya volume yang pertama. Jadi di sini katanya berapakah pertambahan volume akuarium jika tingginya ditambah 3 kali tinggi akuarium semula? Kita dapatkan persamaan V2. V2 berarti volume setelah ditambah itu sama dengan 3 kali volume yang awal ya.
Berarti V2 itu 3 kali, V1 itu ada di option yang E. Nah, jadi untuk tipe soal seperti ini harus kita rutinkan mempelajarinya, biar ketika ujian yang sebenarnya dirasa lebih mudah. Kalau kita berlatih setiap hari, soal seperti ini nih bisa kita tarik cara cepatnya ya.